Shalom, selamat malam. Shalom. 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 Memberkati kita malam hari ini. Malam hari ini sesuai dengan tema kita di bulan ini, melepaskan kedagingan. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketom berbicara tentang kedagingan ini. Memang kadang-kadang kita ini kadang-kadang terbawa tertipu dengan tipu daya iblis. Padahal kita sudah sudah tahu bahwa kita hidup di dalam Tuhan, berarti kita harus tinggalkan semua kedagingan kita, keinginan daging kita, keinginan segala di dalam hidup kita ini. Tetapi kadang-kadang saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak terkontrol lagi, kita terbawa dengan kadang-kadang tipu daya iblis ini. Dia cari celah, cari kesempatan, sehingga kadang-kadang kita sementara berjalan, ada kita lihat sesuatu, kadang-kadang kita punya egonya kita, dia muncul dengan sendirinya. Nanti kalau kita sudah perkatakan, baru kita akan sadar, oh iya tadi saya lakukan ini tidak baik di hadapan Tuhan, tidak benar. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, kedagingan ini saudara kasih dalam Tuhan, kita betul-betul kita kita minta dari Tuhan, kiranya roh Tuhan yang bisa memberikan kekuatan, kemampuan kepada saudara dan saya. Sehingga malam ini saudara kasih dalam Tuhan, kita boleh baca di dalam Efesus 4 ayat 23 dan 24. Efesus 4 ayat 23 dan 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang di dalam Efesus 4 ayat 23 ini, dia katakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita kehidupan kita yang lama kita tinggalkan, tetapi saudara kasih dalam Tuhan yang tadi saya katakan bahwa walaupun kita sudah tinggalkan kehidupan kita yang lama, tetapi kadang-kadang itu sudah iblis ini dia cari celah, dia cari kesempatan untuk dia masuk, dia mengelabui kadang-kadang akal pikiran kita, sehingga kita terbawa dengan tipu daya iblis ini. Tetapi malam ini saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita tinggalkan semua keinginan daging kita, tapi kita mencari manusia yang baru. Karena Yesus, dia sudah menembus dosa-dosa saudara dan saya, dia sudah menanggung semua di kayu salib saudara. Sehingga kita diperbarui oleh kuasa roh Allah itu sendiri. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita selalu terus di dalam Tuhan, maka Tuhan selalu, roh Allah selalu memperbarui kita, sehingga kedagingan kita ini Tuhan kadang-kadang keinginan daging ini kita tinggalkan, tetapi keinginan daging ini juga ditetap. Karena itu tadi saya bilang bahwa iblis ini dicari celah. Dia tidak mau sekali untuk anak-anak Tuhan ini tetapi dia tahu, dia cari kesempatan sekecil pun dia masuk. Sehingga kita kadang-kadang terbawa dengan tipu daya iblis ini saudara. Tetapi ketika kita betul-betul dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka
memang kita alami segala persoalan, hal-hal yang kita tidak inginkan. Tetapi Tuhan sungguh baik, Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya, sehingga kita boleh merasakan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Ketika kita merasakan kasih setia itu, kasih Tuhan kepada saudara dan saya, maka saudara kasih dalam Tuhan di dalam Matius Mazmur 100 ayat 5. Di situ dikatakan Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bagaimana saudara kita merespon kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu dalam diri kita, dalam hidup kita. Berarti kita harus menghargai Tuhan. Karena kasihnya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita harus menghargai dia, menghargai Tuhan, dan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Saudara kasih dalam Tuhan, saya boleh menyaksikan pengalaman saya waktu dulu saya belum bertobat itu, saudara. Keinginan daging ini memang betul-betul luar biasa. Saya mengalami itu, saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum saya belum kenal istri saya, jadi dari tahun 83 sampai 87, saudara. Itu masih di Surabaya itu, saudara. Jadi saya mengalami betul-betul keinginan daging ini memang luar biasa. Iblis memang betul-betul kuasai diri saya. Tetapi ketika sewaktu saudara kasih dalam Tuhan, hidup saya itu memang betul-betul di dalam kekelaman yang begitu dalam, kegelapan yang luar biasa di dalam hidup saya, meliputi kehidupan saya. Selama saya dari tahun-tahun 83 itu sampai tahun 87, 88, saudara, sampai pernah tahun 85, saudara kasih dalam Tuhan, sampai tahun-tahun itu memang saya di keinginan daging ini terus membawa saya sampai, tetapi masih di dalam keinginan daging ini, tetapi masih saya setia untuk melayani Tuhan, tapi cuma menyanyi vokal grup, tetapi itu cuma asal-asal saja begitu. Sampai tahun 85 saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin saudara pernah di Surabaya itu di gereja GPIB di Pendiel, Jalan Raja Wali itu, saudara. Pernah tahun 85 itu Natal, kami vokal grup kami menyanyi. Saudara, sementara malam minggu itu kami itu mabuk sampai pagi-pagi, tidak mandi lagi, langsung cuci muka, langsung di gereja menyanyi begini. Sementara menyanyi di balkon atas itu, saya ini muntah dalam gereja. Lalu kakak saya pendeta yang bapaknya kakak Sande, pendeta dari GP Peniel ini, dia telepon, waduh adikmu itu sudah muntah dalam gereja. Saudara, itu kan memang luar biasa. Kedagingnya memang luar biasa, betul-betul dia pengaruhi saya. Sampai saya muntah dalam gereja itu, saudara. Sampai kakak saya, bapak pendeta, dia lihat saya itu, dia selalu katakan, setan datang. Tidak pernah disebut saya punya nama, tapi dia bilang setan datang. Jadi, ketika saudara kasih dalam Tuhan, mulai terbawa terus, sampai itu saya semakin jadi-jadian, tetapi kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Di Mazmur 100 ayat 5 ini, saudara kasih, Tuhan itu baik. Kasih Tuhan itu, dia mengasihi, sehingga saudara kasih dalam Tuhan, saya bisa seperti ini. Ini semua ini karena anugerah berkat dari Tuhan. Jadi
Itu keluarga yang di Surabaya memang betul-betul saya ini memang betul-betul tidak disukai sama sekali. Tetapi beta bersyukur karena kasih Tuhan itu sungguh baik, kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan dia mengasihi saudara dan saya. Sehingga saudara tahun 90 Tuhan tangkap saya. Jadi Tuhan tangkap saya itu saudara kasih dalam Tuhan ketika saya pulang kuliah malam. Jadi ada seorang dia mengajak saya untuk harus ikut doa malam di gereja Betani yang di Jalan Manyar ini saudara. Itu gereja Betani, pusat Betani di situ. Tetapi saya ini berpikir begini, kok ada gereja ada malam-malam dia berdoa sampai pagi. Karena orang yang ngajak saya ini dia bilang begitu. Dia bilang, Mas ikut saya, kita ke gereja untuk berdoa, sembahyang. Wah ini sudah jam 9, sedangkan ini sekarang saya kembali jam 9 ini. Masa ini ada gereja yang berdoa, sembahyang sampai jam-jam begini masih berdoa, tanya sampai pagi lagi. Lalu saya ini ditawarin, lalu di persimpangan yang mau ke gereja, terus ini mau ke terminal. Saya ini sudah lewat yang jalan persimpangan mau ke gereja ini, saya pikir-pikir, ini orang ini betul dia mau sembahyang atau tidak ini. Nah, jadi itu mulai roh Tuhan mulai bekerja dalam hati saya, pikiran saya mulai, saya mesti ikut orang ini. Karena jam 9 ini belum orang masih sedikit mulai datang ke gereja. Saya ikut terus. Orang yang tadi ajak saya ini saya cari dia dulu. Saya cari selama masih ada orang-orang, belum ada orang banyak, saya cari dia keliling akan gereja besar itu. Saya tidak ketemu. Lalu saya karena orang sudah semakin banyak selalu mulai ibadah mulai jalan. Di belakang terus saya ini langsung naik ke atas. Saya duduk di belakang persis. Di belakang di Alkon ini di atas lalu duduk di belakang. Saudara kasih dalam Tuhan, pujian-pujian yang saya ikuti itu baru saya mulai kaget para dong tepuk tangan dan mulai sudah kayak orang kayak dong tepuk tangan sampai kayak ayam patah sayap. Saya ini bingung, lihat ke belakang, tepuk tangan, lihat ke muka, tepuk tangan, lihat samping kiri kanan semua. Tepuk tangan, saya kayak rusa masuk di kota itu saudara. Saya ikutin terus, mulai firman, mulai jalan. Firman itu jadi Bapak Pendeta ini, Alex Tanusa Putra ini, firman itu dia ada tunjuk Arbeta di belakang. Jadi kayak macam saya ini di belakang itu dia sudah tahu beta ini orang baru ini. Jadi dia mulai ini terus sampai selesai ibadah. Pendeta ini dia turun. Alex ini dia turun lalu datang dia. Dia mulai berdoa dengan beta. Jadi berdoa dan beta kayak macam kanal cacing kanal kabur itu. Tabula Bali di lantai itu sudah. Menangis tidak habis-habis. Tapi itu puji Tuhan, lewat proses itu, saya ini diubah. Diubah menjadi manusia yang baru. Itulah saudara kasih dalam Tuhan, beta bersyukur habis-habis malam itu ikut berdoa sampai pagi. Lalu yang saudara saya yang sama-sama saya di rumah ini, dia pikir, orang ini mungkin dia sudah mabuk lagi. Saya pulang jam 6 pagi saya sampai di rumah. Waktu itu naik sepeda panjang ini. Tapi naik sepeda panjang itu beta puji-pujian terus. Pujian sampai di rumah, dia buka kain gorden begini. Orang ini kok dia kenal angin apa sampai dia bisa menyanyi puji-pujian ini. Terus dia keluar pelan-pelan, dia buka pintu, beta masuk. Beta menyanyi terus di dalam rumah itu. Terus dia keluar, dia bilang, kau ini dari mana? Beta bilang, sudah mulai hari ini, sudah tidak ada minuman lagi untuk saya sentuh lagi minuman. Jadi ada sementara cerita begini, teman-teman dong sudah datang dengan minuman. Pagi-pagi buta itu dong sudah datang minuman. Terus beta panggil orang dalam rumah, lalu bilang, hari ini boleh kamu minum, tapi hari ini mulai saat ini saya tidak akan minum lagi.
Dan kamu boleh minum, tapi habis minum kamu pergi masing-masing cari jalan sendiri. Jangan kumpul di tempat ini lagi. Lalu dong bilang, Bapak ini sudah jadi pendeta kah? Kita bilang, terserah mau bilang beta pendeta kah, beta ustadz kah, imam kah, terserah dari kamu orang. Tapi mulai hari ini, saya sudah tidak mau untuk minum lagi. Itulah puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita diperbarui hidup kita, maka dengan sendirinya kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu betul-betul kita rasakan di dalam diri kita. Sehingga karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, sehingga Dia tidak membiarkan kita jatuh sedikit pun kita terbawa dengan tipu daya iblis. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita yang sekarang sudah diubah ini, kita harus menjadi manusia yang baru. Kita diubah oleh Roh Allah sendiri di dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan kita jaga mesbah kita di tempat kita masing-masing, bahkan dimanapun juga kita berada. Kita berdampak dan kita menjadi berkat. Karena kasih ini saudara, kasih Tuhan ini luar biasa. Kasih ini sabar, mengampuni, dan kasih murah hati. Karena kasih dia ada di dalam Korintus 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu ada 14 poin saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 ini ayat 4-7 ada kasih ini, dia ada 14 poin di sana saudara. Jadi ketika kita memiliki kasih ini, maka kita memiliki kesabaran, memiliki mengampuni, memurah hati, dan semuanya saudara. 14 poin ini kita akan miliki itu saudara. Itulah saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita jangan mengikuti keinginan daging ini. Karena keinginan daging ini yang membawa kita kepada kebinasaan. Itu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi puji Tuhan, karena kita di dalam mutiara kasih ini, kita selalu diajar oleh diberitakan firman Tuhan yang selalu disampaikan oleh Kak Nali maupun hamba-hamba Tuhan yang lain, Kak Yosi, Bapak Lo, bahkan Kak Jo, maupun saudara-saudara yang lain. Kita selalu dikasih kekuatan untuk kita supaya kita jangan terbawa terus dengan keinginan daging ini saudara. Dan Tuhan yang memperbarui hidup kita, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita minta Roh Kudus menolong kita melepaskan keinginan daging kita saudara, dan Roh Tuhan sendiri yang memperbarui ketumpung hidup. Sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita memiliki roh kasih yang dari Tuhan ini, kita memiliki kasih ini saudara. Oleh sebab itu, malam hari ini, saya percaya bahwa Efesus 4 ayat 23-24 ini mengingatkan kita supaya kita tinggalkan keinginan daging kita, tetapi kita menjadi diperbarui, kita dibentuk dan menjadi manusia baru, dan kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang begitu singkat, dan saya kembalikan kepada Kak Nali. Tuhan Yesus memberkati.